Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Dari malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kembali kami ada dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi dan jamah hati kami Tuhan, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Tertulis demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, Lindsay Haugen dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat dalam bergereja. Ia senang hadir di gereja dan menyanyikan lagu-lagu pujian. Masa kecil dan remajanya ia jalani dengan begitu baik. Namun di usia 15 ia mulai terlibat dalam pergaulan bebas dan narkoba, heroin dan kokain. Sejak itu ia menjauh dari Tuhan dan tidak lagi menjadikan gereja sebagai bagian dalam hidupnya. Ia keluar dari rumah dan hidup di jalanan. Di usia 17 tahun ia hamil dan melahirkan anak akibat dari cara pergaulannya yang bebas. Ia kemudian sempat menjalani kehidupan yang baik, tapi beberapa tahun kemudian ia terlibat pembunuhan. Lindsay saat ini berada dalam penjara di Montana. Hukuman yang dikenakan kepadanya adalah 60 tahun. Di dalam penjara ia kembali mendekat kepada Tuhan, aktif di gereja, dan ia berkata bahwa hukumannya dalam penjara merupakan kehendak Tuhan untuk mengubah hidupnya. Kehidupan Lindsay memberikan suatu pelajaran bagi kita untuk tidak pernah meninggalkan Tuhan. Hidup di luar firman Tuhan akan membuat kita tersesat dan binasa. Dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 ini, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya saja kepada Tuhan tidaklah cukup. Kita harus tetap tinggal dalam firman-Nya. Yang sering kali terjadi, kita tidak tetap tinggal dalam firman Tuhan. Dan inilah yang membahayakan diri kita. Kita menjadi terbuka bagi serangan iblis. Kita membuat pintu bagi iblis untuk masuk dalam hidup kita. Kita memberi iblis kesempatan. Mungkin kita bosan dengan rutinitas harian dan mingguan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kebiasaan bertahun-tahun membaca Alkitab, pergi ke gereja, beribadah, berdoa dan membaca firman Tuhan mungkin membuat kita bosan. Lalu kita mencari sesuatu yang lain di luar Tuhan untuk menyenangkan hasrat diri kita sendiri. Sebenarnya saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tidak akan pernah bosan untuk selalu mencarinya. Kita tidak akan bosan untuk bersekutu dengannya. Yang membuat kita bosan sebenarnya adalah program dan kegiatan. Tapi jangan pernah bosan untuk selalu tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam firman-Nya. Kita perlu menyegarkan selalu kasih dan iman kita. Mintalah hikmat Tuhan agar kita dapat mengerjakan hal-hal baru yang merestorasi kembali semangat kita dalam melayani Tuhan. Jangan biarkan dosa menguasai hati dan pikiran kita. Kita harus mengalahkan dosa dan keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa kita akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tapi itu hanya akan terjadi kalau kita tetap dalam firman-Nya. Semua manusia adalah hamba dosa. Tapi ketika kita mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, kita menjadi murid-murid-Nya dan menjadi hamba kebenaran. Kita akan mengenal kebenaran
dan kebenaran itu akan memerdekakan kita dari dosa dan segala ikatan kegelapan. Hidup dalam Tuhan Yesus membuat kita tidak lagi berada di bawah kutuk dosa dan maut. Kita dibebaskan dan dilepaskan. Kita menjadi ciptaan yang baru, dan segala sesuatu dalam kita diperbaharui oleh kuasa kasih Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang merdeka dari ikatan kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap selalu dalam firman-Nya. Jangan keluar dari perintah-perintah Tuhan. Dosa dan dunia ini kelihatannya begitu menggoda, tapi sadari bahwa semua itu membuat kita menjadi terikat dan diperbudak, serta merusak kehidupan kita. Biarlah kita selalu hidup setia dalam iman kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka secara rohani dan terus hidup dalam kebenaran bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti akan perintah-Mu dalam ayat ini. Tuhan menghendaki agar kami tetap dalam firman-Mu, sehingga dengan demikian kami menjadi murid-murid-Mu, dan kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Ampuni kami yang seringkali menjauh dari Tuhan. Kami tidak tetap dalam firman-Mu. Kami percaya, tapi kami tidak tetap tinggal dalam iman percaya kami. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami mau sungguh-sungguh tinggal terus dalam firman-Mu, melakukan dengan setia apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Roh Kudus pimpin kami, agar kami senantiasa ada dalam kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Biarlah semua yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, dan dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, dan kami percaya saat ini yang sakit mengalami kesembuhan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat mengalami kelepasan, dan yang sedang dalam pergumulan mendapatkan pertolongan Tuhan. Kami percaya kami alami kemenangan. Kami alami mujizat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.